Cek situ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad bin Abdullah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Qala Allah Ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tusa'ir khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Waqsid fi mashyika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Al-ayah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasul karim, alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Falah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah yang masih terus mencurahkan nikmat, inayah dan hidayah kepada kita semua, sehingga pagi hari ini kita masih istiqomah menjalankan aktivitas ibadah salat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan kajian ilmu yang insyaallah kita lanjutkan materi kita pada beberapa minggu yang lalu terkait dengan nasihat Luqman Al-Hakim, kisah Luqman Al-Hakim dan nasihat-nasihatnya. Terakhir kemarin kita bicara tentang konsep pendidikan Luqman yang keempat, yaitu tentang konsep adab ya, tentang konsep akhlak ya. Akhlak ini menjadi perhatian Luqman ya. Bahkan akhlak ini adalah merupakan misi diutusnya para nabi, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Rasul itu diutus untuk menyempurnakan akhlak gitu. Pernah terjadi seminar internasional di kota Mekah ya, dihadiri oleh kurang lebih 330 cendekiawan muslim seluruh Indonesia. Itu pada tahun 1977. Dan salah satu cendekiawan muslim yang hadir pada saat itu adalah Profesor Naqwi Ba'alatas. Kemudian beliau diminta untuk menyampaikan orasi ilmiahnya dalam seminar itu. Dan dalam salah satu orasi ilmiahnya, Profesor Naqwi Ba'alatas itu mengatakan bahwa problematika umat saat ini adalah the loss of adab. Hilangnya adab, hilangnya moral, hilangnya akhlak. Akhlak ini menjadi perkara yang penting. Setelah Rasulullah SAW 14 abad yang lalu menyampaikan tentang ini, kemudian 1977 diingatkan kembali oleh Profesor Naqwi Ba'alatas tentang pentingnya adab, pentingnya akhlak. Pada pertemuan yang lalu saya bahas ya, adab itu dalam pendapat Imam Ghazali adalah hayatun rasihatun fi nafsi tasduru al-af'al bisuhulatin wa syahil bisuhulatin wa yusrin min ghairi hajatin ila fikrin wa ru'yatin. Jadi adab itu kata Imam Ghazali adalah hayatun fi nafsi. Dia adalah merupakan tabiat, sikap dalam diri seseorang, tasdurul af'al, yang memunculkan berbagai macam perbuatan, baik yang baik maupun yang buruk, bisuhulatin wa yusrin, dengan mudah, dengan gampang, min ghairi hajatin ila fikrin wa ru'yatin, tanpa membutuhkan pemikiran dan perenungan. Jadi kalau pendapatnya Imam Ghazali ini, adab atau akhlak itu adalah sikap spontanitas seseorang. Jadi bagaimana sikap spontanitas seseorang, respon spontan seseorang terhadap sesuatu, nah itu namanya akhlak. Maka dia bighairi hajatin ila fikrin wa ru'yah, dia tidak membutuhkan pemikiran. Karena kalau misalkan dia membutuhkan pemikiran dan perenungan dulu, itu biasanya pencitraan, bukan adab. Ya, misalkan saya karena mau di-shot nih oleh kamera, saya pikirkan gimana cara bicara saya, gimana cara sikap saya, itu namanya pencitraan. Tapi adab itu kata Imam Ghazali adalah hayatun fi nafsi rasihah.
Jadi dia muncul dengan tiba-tiba ketika merespon sesuatu, spontan gitu, mudah, gitu, gampang, tanpa membutuhkan itu. Nah, itulah namanya akhlak. Makanya Rasulullah itu kalau kita lihat sikap spontanitasnya terhadap sesuatu itu pasti baik. Itu Rasulullah. Ya, pernah Rasulullah itu didatangi seorang perempuan Yahudi. Dia ini ingin memancing tentang kemarahan Rasulullah. Dia ingin memancing kemarahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bawa jeruk. Jeruk ini adalah jeruk yang paling asam gitu. Hasil panen dari kebunnya asam. Dia ingin ngejebak Rasul, ingin mancing marahnya Rasul. Nah, pas kebetulan ketika itu Rasul sedang berkumpul dengan para sahabat yang lain. Kemudian si perempuan Yahudi itu datang. Ya Muhammad, aku bawakan jeruk dari hasil kebunku, aku ingin kau makan. Ya biar nanti kebunku berkah. Orang Yahudi tahu berkah kayaknya gitu ya. Tolong dimakan. Kemudian Rasul terima jeruk itu, Rasul makan. Setiap kali satu jeruk habis, Rasul tersenyum. Satu dimakan, Rasul tersenyum. Dia nongkrongin karena dia ingin tahu dimakan oleh Rasul langsung. Habis satu, yang kedua habis, senyum lagi. Habis tiga, senyum lagi. Ini si perempuan Yahudi ini kaget, bingung. Ini jeruk yang paling asam, kenapa Rasul kelihatannya menikmati kayak gitu. Yang tadinya dia pingin bikin jengkel Rasulullah, ternyata dianya jengkel sendiri. Sahabat sekitar itu ngeliatin aja. Ini kayaknya nggak biasa-biasanya Rasul kalau makan nggak bagi-bagi kayaknya. Yang lain ngeliatin nggak dibagi-bagi apa Rasul. Umar ngeliatin, Abu Bakar ngeliatin. Ini kayaknya bukan watak Rasul kayaknya gitu lah. Mereka nunggu aja, nunggu dibagi, nunggu ditawarin, tapi nggak ditawarin sampai ke habisnya. Kemudian perempuan itu pergi. Pas perempuan itu pergi, kemudian akhirnya mereka bertanya, ya Rasul, itu bukan watak engkau. Kalau kau itu dikasih makanan, pasti sebelum kau makan kau bagikan dulu. Tapi bab jeruk ini mana panas, kita ngeliatin sampai ke ngiler-ngiler, kau habiskan sendiri aja. Kata Rasul begini, sahabatku, dia itu datang ngasih jeruk tadi itu jeruk yang paling asam. Lalu kenapa kau setiap habis satu jeruk kau tersenyum? Kayaknya nikmat gitu loh. Kata Rasul, dia datang mancing untuk aku marah. Kalau aku marah, responku buruk, dia akan ekspos, sebarkan kemana-mana bahwa Muhammad adalah temperamen, pemarah, dan lain sebagainya. Makanya aku setiap habis satu jeruk aku tersenyum. Sekarang dia yang jengkel, dia yang kesal gitu kan. Oh, karena kalau ku kasih ini jeruk kepadamu, ini jeruk asam, kau pasti marah, kau pasti ngambek. Apa yang terjadi nanti dengan perempuan Yahudi itu dan apa yang terjadi nanti dengan kita. Begitu Rasul itu, sifat respon spontannya terhadap sesuatu, begitu Rasulullah. Itu yang disebut dengan hay'ah rosihah fi nafsi. Jadi sikap spontan seseorang terhadap respon terhadap sesuatu itu. Begitu kata Imam Ghazali. Ya. Nah, akan tetapi Imam Ghazali sendiri juga membagi akhlak itu kepada dua. Satu jibiliyah, ya, sesuatu yang memang muncul dari spontanitas diri seseorang. Yang kedua adalah al-muktasabah gitu, sesuatu yang diusahakan. Makanya ada pendidikan. Makanya tujuan dari pendidikan, tujuan dari ngaji ini kan adab, akhlak. Tujuannya adalah akhlak, tujuannya ada adab. Makanya bisa dididik, bisa dilahirkan, bisa diusahakan, bisa diusahakan. Makanya kata Profesor Ahmad Tafsir, ya, cara menanamkan akhlak itu kepada anak didik kita, ya, kepada orang lain itu atau ke dalam diri kita itu bisa dengan 4 cara, 4 marhalah, 4 tahapan. Bagaimana agar kita berkarakter yang baik, berakhlak yang baik. Yang pertama kata Profesor Ahmad Tafsir adalah dengan cara pembiasaan. Ya, jadi pembiasaan, Pak. Allah bisa karena biasa. Ya, makanya sebelum kita biasa dipaksa dulu. Paksa, bisa, biasa, budaya, karakter nantinya. Harus dipaksa. Ya, nggak apa-apa misalkan anak kita dipaksa dulu. Anak 0 sampai misalkan anak sekian sampai SD lah kelas berapa, paksa dulu.
Jadi jangan sampai kita merasa jadi orang yang paling demokratis gitu. Anak SD disuruh milih, terserah papa adalah orang yang paling demokratis. Kamu mau sholat mangga, anak pas kelas SD gitu, kagak sholat juga mangga gitu. Ya, papa ini adalah merupakan bapak yang paling demokratis. Nggak bisa pak, harus dipaksa dulu. Paksa pertama supaya jadi bisa. Setelah bisa jadi biasa. Makanya di pondok itu kan pemaksaan supaya muncul pembiasaan. Kenapa Nabi perintahkan anak kita sholat 7 tahun? Padahal baliknya anak menurut Imam Syafi'i berapa laki-laki? 15 tahun atau sudah mimpi. Jadi batas balik itu 15 tahun kata Imam Syafi'i. Yang kedua mimpi. Mana dulu yang duluan? Kalau perempuan batas baliknya berapa tahun? 9 tahun atau dia sudah haid. Mana aja yang duluan? Tapi kenapa diperintahkan sholat itu anak itu dari berapa? 7 dan 10 tahun suruh di apa? Suruh dipukul. Jadi kalau 10 tahun sudah harus dipukul pak, gimana kalau misalkan udah jenggotan kagak sholat ini? Ini mah harus dicoret dari kartu keluarga kayaknya gitu loh ya. Bukan dipukul lagi. Dibiasakan pertama. Cara menanamkan akhlak itu pembiasaan. Makanya dalam hadis Rasul itu pak, ya bahwa untuk menjadi kebiasaan itu dalam hadis Rasul itu ya minimal 40 hari. Jadi kalau kita ingin biasa dengan sholat jamaah itu minimal 40 hari, jangan putus dulu. Jangan putus, itu hadis Tirmizi ya. Nah, disinilah mungkin jemaah tabligh itu dia kalau misalkan keluar sampai 40 hari itu ya. Khuruj ya namanya gitu ya. 40 hari itu. Ya, makanya kalau jemaah tabligh itu perempuannya maupun laki-lakinya kalau dipoto suka begini. Tapi kan kalau dalam foto kan akhirnya multi tafsir. Oh, setiap jemaah tabligh kayaknya pingin 4 kayak gitu lah gitu. Padahal maksudnya 40 hari gitu loh. Ya, sama perempuan juga kalau dipoto jangan dibiasakan begini. Ini multi tafsir nantinya ya. Dibaca sama orang yang agak ngeres dikit, jadikan aku yang kedua nanti. Nah, gitu loh. Ya, ibu-ibu kalau perempuan dipoto jangan suka begini, multi tafsir itu namanya. Kalau mau begini dipoto, wah ini berarti kan tafsirnya cuma satu gitu. Nah, jadi satu pembiasaan. Yang kedua, menanamkan akhlak itu, karakter itu adalah dengan pemotivasian. Dengan pemotivasian. Makanya dalam agama kita, Pak, banyak sekali ya hadis-hadis yang menjelaskan tentang masalah keutamaan amal. Supaya kita termotivasi untuk beramal. Pemotivasian itu bisa dengan macam-macam, Pak. Kita menanamkan ke anak, dimotivasi. Nah, kalau misalkan kamu jamaah sehari 5 kali, ayah kasih ini. Kalau kamu puasa full sampai maghrib selama sebulan, ayah enggak apa-apa, silahkan, berikan motivasi. Makanya banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan amal dalam rangka memotivasi kita. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Itu kan pemotivasian namanya. Barang siapa yang menempuh jalan menuju majelis ilmu, sama dengan Allah akan mudahkan dia jalan menuju. Itu kan pemotivasian. Barang siapa yang hadir di majelis ilmu 1 jam sama dengan lebih baik ibadah 1 tahun. Bahkan kalau kata Ibnu Umar, kata Ibnu Umar, barang siapa yang mendalami fikih, yang belajar fikih selama 1 jam, dia lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Kalau kita belajar fikih, belajar syariat selama 1 jam, lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Bayangkan. Itu kan dalam rangka pemotivasian. Barang siapa yang baca Quran, ya, barang siapa yang membaca Quran, maka 1 hurufnya 1 kebaikan yang akan dibalas 10 kebaikan. 3 huruf 30 kebaikan. Kata Rasul, aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, melainkan alif 1 lam 1 mim 1. Makanya saya pernah ngitung nih, Quran pojok kita ini itu 1 barisnya, ini kan ada 15 baris nih. Kalau Quran pojok Madinah ini ada 15 baris. Itu 1 barisnya itu sekitar ada 40 huruf. 40 kali 15 berapa? 600. 1 hurufnya tadi berapa katanya? 10 kali 600 jadi berapa? 6.000. Bayangkan amalan apa yang dalam waktu ini, kira-kira kalau baca 1 halaman gini, Pak, berapa waktu kira-kira yang dibutuhkan gitu? Ada nggak sampai 5 menit, Pak? Nggak ada kayaknya sampai 5 menit.
Taruhlah 5 menit. Amalan apa Pak kira-kira? Pekerjaan apa yang dalam waktu 5 menit kita sudah mendapatkan 6.000 kebaikan? Amalan apa yang dalam waktu 5 menit kita sudah mengerjakan 6.000 kebaikan? Enggak ada kecuali amalan baca Quran. Ini ada, coba nanti dihitung ulang coba supaya akurat, nanti diverifikasi gitu ya. Itu saya hitung 40 satu baris kali 15 600 kali 10 6.000. Itu paling butuh waktu cuma 5 menit. Udah 6.000 kebaikan. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Dimotivasi seperti itu supaya kita apa? Termotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ini pemotivasian. Nah, yang ketiga, menanamkan akhlak itu dengan cara keteladanan. Keteladanan. Kita itu banyak yang ngasih contoh tapi sulit, dan sedikit yang jadi contoh masalahnya. Ya. Jadi sulit. Karena sedikit yang menjadi contoh. Sedangkan salah satu pendidikan yang paling efektif, lisanul hal afdal min lisanil maqal, kata pepatah kan, bahwa keteladanan itu bisa lebih afdal, utama daripada perkataan. Jadi kalau misalkan saya ngomong nih kayak gini Pak, saya ngomong kayak gini, di samping kita Pak ada yang joget-joget, ada yang nari-nari, kira-kira perhatian Bapak kemana kira-kira? Ke yang nari Pak. Jadi yang walaupun dia nggak ngomong tapi dia gerak-gerak, perhatian kita ke yang gerak-gerak. Nggak usah gitulah, kita lagi ceramah saya nih, khusus semua ke saya. Tiba-tiba di sana ada panci jatuh, gombreng aja. Perhatian kemana kira-kira? Ke panci. Kalah Ustaz Syukran dengan panci kadang-kadang. Jadi artinya keteladanan itu luar biasa. Makanya Rasul itu adalah uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Beliau itu keteladanan. Nah, kita itu sekarang agak sulit mencari teladan. Makanya orang tua itu tidak hanya bisa nyuruh tapi mencontohkan. Kan begitu. Karena enggak ada peniru yang paling ulung selain daripada anak-anak. Copy paste yang paling sempurna selain daripada anak-anak. Keteladanan. Nah, yang keempat adalah dengan cara reward and punishment, atau dengan cara penegakan aturan. Maka dalam Islam itu kenapa ada aturan begini, ada aturan begitu? Ya, dalam Islam itu ada hukum. Nah, salah satu syariat dalam Islam itu adalah untuk senantiasa menegakkan akhlak. Makanya hukum dalam Islam itu Pak, tujuannya cuma 2. Satu, hukum dalam Islam itu tujuannya adalah ta'dib, pendidikan. Yang kedua, hukum dalam Islam itu adalah preventif. Ya, satu ta'dib, yang kedua preventif. Itu hukum dalam Islam. Ada orang misalkan mencuri, dipotong, satu ta'dib. Ta'dib itu mendidik dia untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Yang kedua preventif. Preventif itu mencegah orang lain untuk melakukan kesalahan seperti apa yang dia lakukan. Makanya ketika orang dihukum dalam Islam itu dinampakkan, diekspos, nggak jadi masalah karena bentuknya bentuk ta'dib dan preventif gitu. Makanya kalau di Mekah kan ada masjid apa namanya? Masjid Qisas. Jadi ketika orang melakukan sebuah kejahatan, pembunuhan, ketika dia mau dikisos misalkan, maka dinampakkan. Satu sisi itu adalah merupakan pendidikan bagi dia, di sisi lain ada merupakan preventif bagi orang untuk tidak melakukan kesalahan seperti itu. Sehingga hukum dalam agama kita betul-betul memang hukum itu adalah menegakkan untuk menjaga adab dan akhlak seseorang. Bukan seperti hukum positif. Hukum positif itu kan sifatnya reaktif Pak. Sifatnya reaktif. Dia dimasukkan delik hukum, satu kalau ada yang dirugikan, yang kedua kalau ada yang melaporkan gitu. Kalau nggak ada yang dirugikan, nggak ada yang melaporkan, maka tidak masuk delik hukum. Kan begitu. Pertanyaan saya kira-kira, di kitab pelacur itu dihukum nggak kira-kira? Prostitusi itu dihukum nggak? Enggak, dilokalisasi. Kecuali kalau dilaporkan, dia hanya dirugikan, nggak dibayar. Kemudian dia melaporkan, baru ditindak. Tapi kalau tidak ada yang dirugikan, tidak yang melaporkan, nggak ditindak walaupun itu perbuatan yang melanggar etika. Makanya dalam agama kita yang namanya masuk delik hukum itu apapun perbuatannya yang melanggar etika, maka itu hukum. Mau pakai duit dia kek, mau di rumah sendiri kek, kalau dia minuman keras cambuk gitu loh. Nggak bisa, ini kan duit saya, ini kan rumah saya nggak merugikan orang, tapi kau mabok, tapi kau minum, cambuk gitu, dan bisa begitu.
Itulah hukum dalam agama kita dalam rangka untuk menjaga adab. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, kembali kita kepada adab ini. Menurut Naqib al-Atas, adab itu bukan sebatas spontan, sebatas sopan santun ya, bukan sebatas tata krama atau etika, tapi adab itu kata Naqib al-Atas adalah segala perbuatan yang baik dan benar, itu namanya adab. Kalau kata Ibnu Qayyim adalah istima'ul khisalil khabari fil abdi. Jadi adab adalah kumpulan perilaku atau pekerti yang terpuji dalam diri seorang hamba. Itu kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Madarijul Salikin. Nah, itu namanya adab. Jadi setiap perbuatan yang baik dan benar itu namanya adab. Atau kumpulan perbuatan-perbuatan terpuji dalam diri seorang hamba, itu namanya adab. Jadi tidak terbatas kepada sopan santun. Bisa jadi orangnya sopan tapi kagak benar gitu loh. Ya, tampangnya santai tapi jiwanya pembantai gitu kan, kan nggak benar juga, itu namanya tidak jadi adab. Makanya adab itu apa? Adab itu segala perbuatan yang baik, kumpulan perbuatan terpuji dalam diri seorang hamba, itu namanya adab. Makanya kalau Ibnu Qayyim membatasi adab kepada 3, satu adab kepada Allah, adab kepada makhluk, dan juga adab kepada Rasul. Itu kalau kata Ibnu Qayyim. Tetapi kalau kata Naqib al-Atas, adab tidak sebatas kepada makhluk saja. Jadi adab itu tidak hanya sebatas kepada Allah, kepada Rasul, kepada sesama. Sesama ini kan nanti orang tua dan sebagainya. Tapi kalau kata Profesor Naqib al-Atas, adab itu bukan hanya 3 poin ranahnya. Karena kalau 3 poin ranahnya terlalu sempit. Makanya beliau menyebutkan tentang adab itu, bangunan adab itu banyak. Satu, adab terhadap diri sendiri. Jadi kita itu harus punya adab terhadap diri sendiri. Adab itu salah satunya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bagaimana adab terhadap diri sendiri? Kita harus sadar bahwa kita itu adalah makhluk yang ada unsur akal, unsur hati, unsur fisik. Nah, bagaimana kita menyeimbangkan dan memenuhi kebutuhan unsur-unsur yang ada dalam diri kita? Itu manusia beradab namanya. Jadi kalau misalkan kita adalah terdiri dari unsur fisik, kemudian kita hanya memenuhi unsur fisik saja, kemudian akal kita nggak dipenuhi, hati kita nggak dipenuhi, rohani kita nggak dipenuhi kebutuhannya, maka kita termasuk orang yang tidak beradab terhadap diri kita. Jangankan terhadap orang lain, terhadap diri kita pun kita tidak beradab. Jadi itu adab terhadap diri, begitu kata Profesor Naqib. Ya, jadi kita itu punya unsur akal, penuhi kebutuhan akal dengan apa? Dengan ngaji, dengan belajar. Makanya thalabul ilmi utsrubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu nggak ada batasnya, Pak. Nggak ada hadisnya utlubul ilma minal SD ila S1, nggak ada hadisnya itu. Kalau ada hadis yang kebegitu itu rawahu bahroni kayak itu kayaknya. Nggak ada. Tapi hadis itu utlubul ilma minal mahdi ilal. Makanya nggak ada pensiun dalam mencari ilmu. Ilmu apa Ustadz yang tidak ada pensiunnya? Yang tidak ada pensiunnya ilmu fardu ain. Makanya nanti ada juga adab terhadap ilmu. Jadi bukan hanya 3, Pak. Bukan hanya adab kepada Allah, kepada Rasul, kepada sesama, tapi adab terhadap diri yang pertama. Dengan cara apa? Penuhi kebutuhan diri kita. Jadi kalau ada orang hanya memenuhi kebutuhan perutnya, bawah perutnya, atas perutnya, sementara kebutuhan akalnya, kebutuhan hatinya, kebutuhan rohaninya tidak dipenuhi, ini namanya manusia yang tidak beradab. Terhadap dirinya saja dia tidak beradab, bagaimana terhadap orang lain? Jadi banyak manusia galau itu begitu, Pak. Ya, kenapa? Karena dia tidak seimbang di dalam memenuhi kebutuhan apanya? Kebutuhan hidupnya. Banyak manusia galau itu begitu, fisiknya sehat, fisiknya sterak, fisiknya gagah, tapi kena masalah sedikit dia langsung stres. Kenapa? Yang sehat cuma fisiknya, tapi rohaninya enggak gitu. Makanya enggak jadi masalah kita rohani tua, Pak. Yang enggak menjadi masalah fisik kita tua, jasmani tua, yang penting rohani kita muda, Pak, gitu aja. Makanya di sini kan enggak ada orang-orang tua kayaknya, kelihatannya orang-orang muda saja. Kalau dalam ilmu psikologi namanya inner beauty gitu.
Nggak ada orang tua ya. Pak Rahim itu nggak tua, kata siapa tua? Cuma rambutnya lagi ikut tren aja. Trennya kan sekarang kan agak putih gitu Pak. Jadi nggak jadi masalah jasmani kita tua, yang penting rohani apa? Tetap muda. Makanya sebetulnya orang tua itu banyak rohaninya muda dia. Makanya dia ibadahnya lebih kuat daripada anak muda. Anak muda suruh sholat malam 2 rakaat aja langsung nguap dia. Tapi orang yang sudah tua usia 70 tahun sholat malam, tahajud dilakukan, hajat dilakukan, taubat dilakukan. Tua dia fisiknya tapi muda rohaninya. Makanya dia kuat gitu. Tapi tidak sedikit yang muda fisiknya, tua rohaninya, jalan ke masjid 50 meter aja dia ngap-ngapan gitu. Kan begitu masalahnya. Betul nggak? Itu menunjukkan fisiknya muda, jasmaninya muda, tapi rohaninya tua. Jadi nggak jadi masalah casing kita adalah tua, tapi yang penting isinya. Makanya saya lihat orang di sini nggak ada yang tua-tua kayaknya itu. Ya, nggak ada yang tua-tua. Ini adab namanya. Adab terhadap diri itu menyeimbangkan setiap kebutuhan yang dibutuhkan oleh diri kita. Jadi begitu Pak, itu adab. Jadi kita sebelum beradab kepada orang lain, minimal beradab terhadap diri kita dulu. Kira-kira akal kita udah dimasukin semua kebutuhan akal, terpenuhi belum? Kebutuhan rohani dipenuhi belum? Jadi jangan kebutuhan fisik aja kita. Kita ini kan kata psikolog kan, kata sosiolog, 80%, 75-80% aktivitas kita itu hanya untuk memenuhi kebutuhan apa? Fisik. Perut, bawah perut, atas perut. Makanya jangan sampai, kalau kata seorang filosof, jangan seperti kerbau, hanya besar di ukuran tapi kecil di pikiran kan. Betul nggak? Besar di apa? Ukuran, tapi kecil di apa? Di pikiran. Akhirnya ketika menyelesaikan masalah nggak jauh beda dengan badak, gelut ya pokoknya begitu kan. Kan begitu masalahnya. Dikit-dikit berantem, dikit-dikit apa? Kenapa? Gede di ukuran tapi kecil di pikiran. Setiap menyelesaikan masalah nggak jauh dari badak, ngadu ya pokoknya gitu. Manusia itu kan dalam menyelesaikan masalah kan pakai pikiran gitu, bukan pakai karena bedatnya ukurannya gitu, pikirannya kan begitu Pak. Ya jadi itu manusia, adab terhadap diri kita, adab terhadap diri kita. Nah yang kedua, ternyata ada juga nanti adab terhadap masyarakat. Adab terhadap masyarakat itu menunjukkan bahwa kita makhluk sosial Pak. Apa yang menjadi kebutuhan orang lain, kita itu punya jiwa sosial Pak. Makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Lahir kita butuh orang lain, hidup kita butuh orang lain, mati pun kita butuh orang lain. Makanya orang kalau misalkan tidak merasa butuh orang lain, biarkan, kalau dia mati suruh mandiin sendiri, ngapanin sendiri, kalau perlu lo jalan ke makam sendiri aja pokoknya. Nggak bisa, kita harus punya adab kita. Ya, punya adab. Karena kita makhluk sosial, makhluk bermasyarakat. Ya, tidak pakai koma, sok sial, kadang sok, kadang sial gitu ya. Orang yang banyak soknya pasti banyak apanya? Banyak sialnya gitulah. Jangan pakai koma, sok sial, tapi sosial gitu lah. Makhluk bermasyarakat, nggak bisa kita hidup sendiri Pak. Ya, makanya dalam surat Al-Alaq dikatakan apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min alaq. Alaq itu kan diterjemahkan segumpal darah, tapi makna dasar daripada alaq itu yang bergantung. Jadi alaqo itu artinya yang bergantung. Nah, segumpal darah itu yang bergantung di dinding rahim. Artinya kita itu makhluk yang kebergantungan. Makhluk yang kebergantungan. Makanya orang-orang Yasmin Pak, jamaah Al-Falah, karena dia sadar kalau dia adalah makhluk sosial, bukan sosial gitu loh ya. Akhirnya kita berbagi. Mudah-mudahan berbagi ini terus istiqomah, ya, sehingga Allah selalu berikan rizki yang berlimpah untuk para dermawan. Amin ya rabbal alamin. Berbagi. Makanya kita sering kalau misalkan dikasih orang itu harus berterima. Terima kasih itu kan terdiri dari 2 kata Pak. Satu terima, yang kedua kasih. Orang kalau terima kagak kasih, nyeri beteng Pak nantinya. Betul nggak? Bapak perutnya terima we makan gitu. Terima, nggak dikasih Pak, nggak dikeluar. Sakit perut nggak kira-kira? Sakit perut.
Makanya begitu kita diterima dari Allah, menerima dari Allah, menerima rezeki dari Allah, sudah menerima makanya namanya terima kasih lagi, terima kasih lagi gitu. Berbagi itu manusia, makhluk sosial. Maka adab yang kedua, kita adab terhadap sesama, menyadarkan kita makhluk yang bermasyarakat. Nah, yang selanjutnya kata Naqib al-Atas, adab juga adalah terkait dengan adab terhadap ilmu. Ya, adab terhadap ilmu. Bagaimana adab terhadap ilmu? Adab terhadap ilmu itu macam-macam. Pertama, sisi prioritas. Jadi Pak, sebetulnya nih kata Naqib al-Atas, Pak, kita ini kenapa terjadi masalah kita saat ini? Bahkan kita yang paling mengerikan dapat informasi Hakim Agung menerima suap, nggak gede lagi, berapa? 800 juta gitu loh ya. Nah, ini kan 800 juta itu kan untuk seorang Hakim Agung kan kecil sebetulnya. Kecuali kalau misalkan berapa miliar gitu, 800 miliar gitu kan. Nah, ini tergiur dengan ini. Ya udah belum lama seorang profesor di akademisi menerima suap juga, korupsi, sekarang hakim juga menerima suap dan sebagainya. Ini kan problematika adab, Pak. Apa? Ya kata Naqib al-Atas, adab terhadap ilmu satu dari sisi prioritas. Saya pernah menjelaskan, ya, ilmu itu kan ada dua, kata Imam Ghazali kan. Satu ilmu fardu ain, yang kedua ilmu fardu kifayah. Nah, adab kita terhadap ilmu, Pak, seharusnya sebelum kita ahli dalam ilmu fardu kifayah, kita itu harus mempelajari dulu ilmu fardu ainnya. Makanya hampir semua para ulama kita, Pak, sebelum dia mendalami ilmu fardu kifayah, fardu ainnya sudah tuntas, betul. Itu adabnya secara prioritas begitu. Jadi sebelum kita kuliah sarjana ekonomi, kuliah ekonomi, perekonomian, maka kita sudah hafal, kita sudah paham tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, karena itu fardu ain gitu loh. Sebelum kita kuliah kedokteran, kita sudah tuntas tentang ilmu akidahnya gitu, ilmu fikihnya, tentang ibadahnya gitu, ilmu tentang akhlaknya juga gitu. Tapi ini enggak, akidahnya belum tuntas, ibadahnya belum benar, ilmu akhlaknya belum dipelajari, tapi dia sudah ahli. Begitu 4 tahun dia selesai jadi dokter, 6 tahun jadi dokter spesialis misalkan, ternyata karena dia tidak menguasai ilmu akidahnya, enggak ilmu ibadahnya, akhirnya dokternya dokter sekuler gitu loh. Orientasinya profit oriented, nggak ada sedikit pun kontribusinya terhadap agama dan kemanusiaan. Kenapa? Karena ketika dia nyari duit, nyari ilmunya fokus untuk duit, untuk dunia, maka ilmunya dijadikan untuk dunia, sedikit pun tidak ada kontribusi terhadap agama. Kenapa? Karena ilmu fardu kifayah digeluti tanpa dia mendalami ilmu fardu. Kan begitu masalahnya. Itu masalahnya ketika kita tidak tertib dalam sisi ilmu. Ilmu yang berdasarkan wahyu harus lebih utama daripada ilmu yang berdasarkan akal, gitu kan begitu. Itu adab terhadap ilmu. Ilmu Quran, ilmu sunnah itu kan ilmu yang berdasarkan wahyu. Ilmu yang berdasarkan wahyu harus diprioritaskan daripada ilmu yang lainnya gitu. Jangan sampai kita hebat dalam ilmu-ilmu tertentu tapi ilmu terkait dengan wahyu tidak. Makanya yang pertama adalah wahyunya paham juga. Makanya akal ini dipandu wahyu supaya dia tidak liar. Akal dipandu wahyu supaya tidak. Ini adab terhadap ilmu. Bahkan adab terhadap orang berilmunya dan sebagainya. Nah, ini kita kurang, adab terhadap ilmunya kagak jelas. Karena tidak tahu bagaimana adab terhadap ilmu, akhirnya adab terhadap orang berilmunya pun kagak jelas. Ya, nggak ada sekarang. Ya, sekarang banyak yang mengkritik tentang Imam Syafi'i gara-gara tidak utuh di dalam membaca pendapat Imam Syafi'i. Yang ngeritik sih nggak jadi masalah, karena memang manusia tidak ada yang maksum. Ya, mengkritik sih nggak jadi masalah, menegur sih nggak jadi masalah. Tapi harus sadar juga siapa yang dikritiknya dan kita siapa di posisinya gitu, masalah. Kan begitu. Imam Syafi'i dikritik sama orang yang level ilmunya pun mungkin gitu. Ya, dengan kita pun kayak ini, Imam Syafi'i dikritik habis-habisan. Ya, katain gini. Silakan mengkritik seseorang, tapi kita harus sadar dulu siapa yang kita kritik dulu. Silakan bantah, tapi sadar siapa yang kita bantah. Masa anak baru belajar agama hijrah kemarin udah membantah pendapat Imam Syafi'i kan nggak apple to apple ya.
Dia mengatakan bahwa hum rijalun wa nahnu rijal. Imam Syafi'i kan manusia, aku kan manusia. Sarua manusia. Koral juga kan batu, akik juga kan batu, mutiara juga kan batu, tapi kan batunya beda. Ente mah batu kali, ini mah batu mutiara gitu. Betul nggak? Nah, kita kadang-kadang serahkan bantah, tapi kita harus tahu siapa yang dibantah dulu. Ini kan adab namanya gitu. Adab. Imam Syafi'i itu luar biasa. Tapi sekarang banyak yang mengkritik, yang membantah tentang Imam, tapi yang ngebantahnya perkara mana mubtada, muakhir, khobar, muqaddam aja kagak tahu gitu maksudnya. Bingung kita kayak begini sekarang itu. Kenapa? Karena dia tidak tahu adab terhadap ilmunya, maka dia tidak punya adab terhadap orang yang berilmunya. Padahal kalau misalkan kita lihat, masya Allah, orang itu mencari ilmu itu sangat luar biasa. Ya, bahkan tidak boleh kita cium tangan kepada orang kaya karena kekayaannya. Itu pendapat siapa? Ibnu Sirin itu siapa? Tapi dibolehkan kita cium tangan kepada orang yang berilmu, karena kita menghormati ilmunya. Allah pun mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kan begitu, Pak. Ini adab-adab di dalam Islam, Pak. Ya, jadi nah, Luqman Al-Hakim mengajarkan tentang itu. Adab terhadap Allah, tidak mempersekutukannya yang kemarin kita bahas. Adab kepada orang tua, berlaku ihsan kepadanya. Bahkan adab terhadap nikmat Allah dengan cara kita bersyukur. Ya, Luqman Al-Hakim mengajarkan tentang itu. Ada banyak sekali adab yang diajarkan oleh Luqman Al-Hakim di dalam ayat surat Luqman, dari ayat yang ke-12 sampai ayat 19. Satu, adab terhadap nikmat dengan cara bersyukur. Ya, ini adab mahmudah namanya. Akhlak mahmudah. Jadi akhlak yang dijelaskan oleh Luqman itu di sini ada dua. Ada akhlak mahmudah, ada akhlak majmumah. Mahmudah itu artinya yang terpuji. Mahmud itu artinya apa? Terpuji. Jadi mahmud itu adalah isim maf'ul ya, dari kata hamida. Hamida yahmadu hamdan fahuwa hamidun wadaka mahmudun. Jadi mahmud artinya yang terpuji. Kalau di kita mahmud itu mamah muda, ditambahin Mahmud Abbas, mamah muda anak baru satu. Repot kalau di kita itu kadang-kadang ya. Banyak sekarang kadang-kadang Mahmud itu Mahmud namanya. Sama, ada juga selain dari Mahmud namanya Muhammad. Kalau Muhammad itu kan pakai tasdid, hammada yuhammidu tamhidan. Ya, bahwa Muhammadun wadaka Muhammadun. Sama-sama dia isim maf'ul. Akan tetapi kalau Muhammad itu superlatif. Superlatif itu bahasa kitanya sigot mubalaghah. Mubalaghah itu memiliki makna banget, sangat. Jadi kalau Mahmud itu terpujinya biasa. Ya, kalau Muhammad amat sangat terpuji. Itu Muhammad namanya. Makanya kata Imam As-Suhaili ya, di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir itu, Muhammad itu bahasa Arab, tapi anehnya tidak ada orang Arab sebelum Nabi Muhammad yang bernama Muhammad. Dia bahasa Arab, tapi nggak ada orang Arab sebelum Nabi Muhammad yang memiliki nama Muhammad. Makanya dia dalam Taurat dikenal Ahmad, dalam Injil dikenalnya Ahmad. Hanya dalam Quran dia dikenal dengan nama Muhammad. Jadi kalau diterjemahkan, Muhammad itu amat sangat terpuji, amat sangat banget terpujinya. Makanya dengan namanya saja sebetulnya kita bisa tahu bagaimana orangnya. Makanya semua yang terkait dengan Rasulullah, Pak, itu semuanya terpuji, Pak. Semuanya terpuji. Contoh gini, contoh konkret ya. Kalau ada orang tingkat SMA belum bisa baca, belum bisa nulis, tingkat SMA belum bisa baca, belum bisa nulis, itu kira-kira aib atau terpuji? Kira-kira tercela atau terpuji? Kira-kira ada anak SMA belum bisa baca, belum bisa nulis, kira-kira tercela atau terpuji? Ada anak kuliahan, Pak, mahasiswa belum bisa baca, belum bisa nulis, tercela terpuji?
yang tercela bodoh amat sih ya gitu ya. Udah ini tercela. Tapi Nabi kita itu ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tercela atau terpuji. Saya tanya kira-kira, Nabi kita itu ummi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Saya tanya, tercela atau terpuji? Ada anak SMA nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tercela, terpuji? Jadi sekalipun Nabi itu tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tetap itu pujian Allah, terpuji dia. Kenapa sebabnya terpuji? Justru dengan Rasul tidak bisa baca, dengan Rasul tidak bisa nulis, Allah puji Rasul bahwa apa yang disampaikan Rasul informasinya cuma satu dari Allah, nggak ada dari yang lain. Apa yang diomongin Rasul informasinya cuma satu, pasti ini dari wahyu, karena Rasul tidak bisa baca. Coba kalau misalkan Rasul bisa baca, begitu dia informasinya bagus, yang disampaikannya keren, orang nanya, ini kira-kira buku apa yang dibaca Muhammad nih kira-kira? Betul nggak? Ini kira-kira ini jangan-jangan ini filsafatnya Aristoteles kayaknya nih. Tapi karena Rasul nggak bisa baca, maka tidak ada satupun persepsi dari orang-orang bahwa informasi yang disampaikan Rasul dari hasil bacaannya, tapi pure dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kalau Rasul bisa nulis, orang akan beranggapan bahwa Quran itu tidak dijamin kalau dia bukan tulisan Rasul. Kalau Rasul bisa nulis, pasti banyak tuduhan. Orang Rasul nggak bisa baca, nggak bisa nulis aja banyak tuduhan. Kalau Quran itu adalah buatan Muhammad. Tapi dengan Rasul tidak bisa nulis, semua tuduhan kalau Quran produk Muhammad terbantahkan. Gimana mungkin Rasul bisa nulis Quran? Orang Rasulnya tidak bisa nulis. Jadi bayangkan, tidak bisa baca dan tidak bisa nulisnya Rasul pun sebagai bentuk pujian, itulah Muhammad. Makanya apa yang terkait dengan Rasul semuanya terpuji. Makanya Rasul itu kenapa disebut dengan terpuji? Muhammad amat sangat banyak kebaikannya, amat sangat banyak sekali amal solehnya, sampai semua yang terjadi dengan Rasul adalah terpuji. Itu makanya, jadi ada beberapa akhlak yang diajarkan oleh Luqman Al-Hakim. Satu, tentang pentingnya syukur terhadap nikmat Allah. Ya, syukur itu artinya menggunakan nikmat sesuai dengan tuntutan yang memberi nikmat. Itu syukur. Kalau bahasa dasarnya syukur dari kamus namanya syakaro. Syakaro itu artinya terbuka. Artinya terbuka. Kalau kufur itu artinya dari kafaro, artinya tertutup. Jadi syukur itu terbuka, kufur itu artinya tertutup. Jadi kalau misalkan orang yang bersyukur, dia dibuka. Dibuka itu dibagi. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Cerita dia. Cerita itu berbagi. Makanya para sahabat dulu, Pak, Bu, kalau mereka dapat nikmat dari hasil usaha mereka, itu mereka datang ke Rasul laporan. Ya Rasul, sehabis dagang tadi untungnya sekian, modal sekian dapat untung sekian ya Rasul. Laporan kepada Rasul. Kenapa laporan kepada Rasul? Karena kalau ada orang yang butuh bantuan kepada Rasul, Rasul tunjukin, oh kamu butuh bantuan, tuh datangi si fulan, dia baru saja dapat untung, dapat bonus kayaknya. Kalau kita kan enggak, boro-boro dapat untung kagak laporan, kalau rugi laporan baru gitu. Laporan kalau kita. Makanya muncul ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun terhadap nikmat Allah maka cerita. Karena pada saat itu orang kalau misalkan dapat nikmat kagak cerita, kalau dapat musibah baru dalam hitungan detik, menit, orang satu RW udah tahu gitu. Ada tower, kemudian ada apa namanya, ada petir. TV di rumahnya kena petir tower, langsung laporan ke RW tahu. Dia begitu dapat ganti yang lebih bagus dan gede dari pemilik tower itu, ngehep-hep cicing. Kagak cerita lagi dia. Tapi ketika kena musibah cerita. Nah, kebiasaan dulu kalau dapat nikmat diam, kalau misalkan dia dapat musibah cerita, maka muncul wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Adapun terhadap nikmat Allah maka ceritakan. Makanya syukur itu begitu. Pakai sin besar ya. Syakaro artinya syukur. Kalau syukron itu orang yang bersyukur. Kalau sukron tukang mabok repot nanti ya.
Ya, makanya jangan pakai sin kecil, pakai sin besar. Tapi saya kalau di ijazah nggak pakai y gitu, sukron saja. Jangan-jangan nulisnya lagi mabok kan gitu ya. Harusnya pakai sy ya, sukron itu. Sukron itu begitu. Ya, jadi itu tentang syukur. Akhlak terhadap Allah tadi, ya, dengan cara tidak menyekutukannya. Bahkan ada ulama yang mengatakan akhlak kepada Allah itu sebetulnya cukup dua. Satu, tidak mempersekutukan Allah. Yang kedua, husnuzon kepada Allah. Itu aja sebetulnya. Ya, kepada Allah itu husnuzon aja, selesai. Ya, berbaik sangka bahwa apa yang Allah putuskan pasti yang terbaik. Ali bin Abi Thalib pernah begini, Pak. Kata Ali bin Abi Thalib, aku berdoa kepada Allah, ketika doaku dikabulkan Allah, aku berterima kasih dan bersyukur 1 kali. Tapi ketika aku berdoa kepada Allah dan tidak dikabulkan Allah, aku berterima kasih kepada Allah 10 kali. Aku bersyukur 10 kali. Jadi kalau berdoa dikabulkan, syukurnya 1 kali. Kalau berdoa tidak dikabulkan, syukurnya sampai 10 kali. Kira-kira kalau Bapak kalau berdoa dikabulkan, syukurnya berapa kali? Kalau berdoa nggak dikabulkan, boro-boro syukur, ngambek yang ada kadang-kadang itu. Tapi Ali, ketika aku berdoa 1 kali, aku syukur, terima kasih 1 kali. Ketika aku berdoa dan tidak dikabulkan doaku, aku berterima kasih kepada Allah 10 kali. Sahabatnya bertanya, kenapa begitu wahai Ali? Ketika aku berdoa dikabulkan oleh Allah, aku bersyukur 1 kali karena itu keinginanku, katanya. Tapi ketika aku berdoa tidak dikabulkan oleh Allah, aku bersyukur 10 kali karena itu adalah keinginan Allah. Keinginan Allah jauh lebih baik daripada keinginanku. Jadi begitu. Ini namanya husnuzon. Bentar Pak ya. Nah, jadi begitu. Nah, adab yang selanjutnya, Luqman ini mengajarkan tentang bagaimana kita untuk senantiasa bersikap dengan sesama kita. Ya, wala tusair khaddaka linnas wala tamsi fil ardi marahan innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur waqsid fi masyik wadud min sautik. Ini hampir sama dengan konsepnya Naqwi Balatas, konsep Luqman, adab dalam berbicara. Jadi adab dalam berbahasa. Kalau kita perhatikan Quran, Pak, itu istilah bahasa kata dalam Quran itu macam-macam, Pak. Ada namanya qaulan ma'rufah misalnya. Ya, ada namanya qaulan karimah. Ada namanya qaulan syadida. Ada namanya qaulan layyina. Ada namanya qaulan sakila. Ada namanya qaulan maisaro, maisuro. Itu kalau kita baca kaulan kata dalam Quran itu masya Allah variasinya luar biasa. Ya, ada kaulan ma'ruf, ya, kepada ke orang tua kaulan ma'ruf, orang tua kepada anak kaulan karimah, ketika berdakwah kaulan layyina, ketika berbisnis kaulan baligha, ada kaulan maisura dan lain sebagainya. Ini banyaknya istilah yang digunakan Quran untuk sebuah bahasa perkataan. Ini menunjukkan bahwa memang perkataan itu ada tempatnya. Kalau pepatah Arab bilang begini, Pak, likulli maqam maqalun wa likulli maqal maqamun. Setiap tempat ada perkataannya, setiap perkataan ada tempatnya. Likulli maqam maqal, bagi setiap tempat ada perkataannya. Walikulli maqal makom, bagi setiap perkataan ada tempatnya. Ini kadang-kadang orang kalau nggak tahu ini, Pak, namanya muqtadol hal gitu. Nggak tahu muqtadol hal. Muqtadol hal itu artinya apa ya? Ya, menempatkan sesuatu pada tempatnya lah. Muqtadol hal itu tahu tentang apa yang di mana dan apa yang harus dibicarakan. Itu namanya muqtadol hal. Contoh gini. Dan sekarang kan gini, begitu BBM naik, ada orang bikin meme yang menjamin rizkiku adalah Allah gitu loh.
mau BBM 20.000 ke 10.000 nggak ada hubungannya, karena yang menjamin rizki, yang menjamin kehidupan adalah Allah. Saya tanya kira-kira perkataan ini benar nggak kira-kira Pak? Benar. Tapi kan ditempatkan pada posisi ketika ini kan tidak tepat. Makanya kata Ibnu Mubarak apa? Jangan engkau menyebabkan orang menolak terhadap ayat gara-gara engkau, orang menolak terhadap hadis gara-gara engkau. Jadi jangan sampai orang menolak hadis, menolak ayat gara-gara perkataan kita yang tidak tepat gitu loh. Ini percis orang Jawa Timur datang undangan ke Jawa Barat. Pas dia begitu prasmanan makan rendang, kata orang Jawa Timur ini rendang atos. Orang Jawa Barat tukang nyuci piring baru satu suap udah diambil. Dipikir dia yang namanya atos di Jawa Barat apa? Udah. Tapi orang Jawa Timur bilang atos namanya apa? Keras. Mana jauh-jauh undangan karak sahuap atos dicokot atau dicuci piring kadang-kadang gitu. Kan repot kayak begini. Ini kan namanya menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Likulli maqal makom. Setiap perkataan ada tempatnya, setiap tempat ada perkataannya. Mana jauh undangan, pas lagi dimakan atos, ditaruh dia mau minum, udah dicuci mah, kemana nih? Udah baru satu suap, kan tadi ibu atos katanya itu. Padahal atos menurut Jawa Timur dengan atos menurut Jawa Barat kan berbeda. Namanya atos, tapi tempatnya beda. Kan begitu kadang-kadang. Ini bahasa, coba nanti teliti Pak, ya. Coba kita bongkar nanti. Kenapa Quran membedakan tentang setiap perkataan itu? Karena setiap perkataan itu apa? Ini namanya adab terhadap bahasa, Pak. Jangan sampai bukan orang menolak hadisnya sebetulnya, bukan orang menolak Qurannya. Bisa jadi karena kurang tepatnya kita menyampaikan itu pada saat yang tidak tepat. Makanya begitu kata Ibnu Mubarak, jangan menyebabkan orang menolak hadis, menolak ayat gara-gara kita yang tidak tepat menyampaikannya. Kan begitu masalahnya. Ini adab dalam sisi bahasa. Nah, Luqman sampai mengajarkan tentang itu. Ada juga adab yang buruk, namanya jangan berlaku sombong. Ya, nggak boleh kita sombong. Ya, wala tamshi fil ardi marohan. Jangan berjalan di bumi dengan cara yang sombong. Kata Imam Ghazali ada 7 penyebab orang sombong. Ini udah masuk waktu ya Pak? Udah suruk ya Pak ya? Hah? Lanjutin atau gimana nih Pak kira? Hah? Lanjut dulu gitu ya, 5 menit lagi ya, penonton harap tenang gitu ya, 5 menit lagi gitu. Ya, terus kata Luqman dikatakan ada juga adab yang buruk namanya wala tamshi fil ardi marohan. Jangan kau berjalan di muka bumi dengan sombong. Wala tamshi fil ardi marohan. Sombong itu cirinya 3 menurut syariat. Yang pertama, sombong itu adalah ana khairum minhu. Ya, dalam Quran sombong itu ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Itu perkataannya iblis. Ana khairum minhu. Ya. Makanya kalau kata siapa namanya? Abdul Qadir Jailani, ketika sombong adalah ana khairum minhu, maka untuk menutup celah kesombongan itu adalah huwa khairum minni. Ana khairu minhu, tutup celah itu huwa khairu minni. Kalau ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia, maka tutup celah itu dengan dia lebih baik daripada aku. Begitu, menutup celah kesombongan. Yang kedua adalah sombong itu batrul haqqi, menolak kebenaran. Menolak kebenaran. Dia tahu sebetulnya itu benar, argumentasinya kuat, tapi karena dia sombong dia tolak. Dan yang ketiga adalah ghamtun nasi, merendahkan manusia. Ini sebetulnya satu paket. Kalau dia sudah ngerasa lebih baik, pasti dia akan tolak kebenaran dari orang lain. Yang ketiga, pasti dia akan rendahkan orang lain. Ini sombong yang kata Nabi, kalau ada sedikit saja tidak akan dia masuk ke dalam surga. Bahaya kayak begitu. Nah, makanya kata Imam Ghazali ada 7 faktor yang menyebabkan orang bisa sombong. Satu, orang bisa sombong itu adalah karena kekuasaan. Ya, hati-hati dengan kekuasaan, Pak. Makanya sebetulnya para penguasa itu harus dekat dengan orang yang alim supaya terkontrol kekuasaannya. Contohnya adalah Fir'aun. Fir'aun itu sombongnya minta ampun, Pak. Kalau kita tolak pinggang, kalau dia mungkin tolaknya di leher kayaknya itu Fir'aun. Sombongnya minta ampun Fir'aun.
Ya, Fir'aun tuh. Karena dia kekuasaan. Dan Fir'aun itu kenapa bisa begitu? Karena dia tidak pernah menerima nasihat. Itu Fir'aun. Makanya begitu Musa menasehatin, dia biasa tidak pernah menerima nasihat, ada yang nasehatin, marah dia. Itu Fir'aun tuh. Yang kedua, sombong itu bisa karena harta, korun. Karena harta tuh. Sombong orang bisa karena harta. Ya, merasa dia hartanya banyak apa, wah, memisahkan diri dia dari orang lain. Jalan kita napak sih kan mah. Itu karena harta orang bisa sombong. Ya, al-mal. Contohnya adalah korun. Dalam Al-Bidayah wa Nihayah, korun itu Pak sebelumnya orang soleh Pak. Kalau ingin tahu, korun itu adalah umat Nabi Musa yang hafal Taurat dan paling merdu kalau melantunkan Taurat. Itu korun. Jiwa sosialnya tinggi, itu korun. Sampai-sampai orang sekitarnya minta kepada Nabi Musa agar mendoakan korun biar jadi orang kaya. Karena saking baiknya. Kalau korun jadi orang kaya, kita nggak ada yang lapar, Musa katanya gitu. Kalau korun jadi orang kaya, kita nggak ada yang susah. Tapi begitu didoakan Nabi Musa, diaminkan sama umatnya, kaya korun, nggak tanggung-tanggung kayanya itu. Kunci gudang hartanya aja 40 orang dewasa yang gede-gede yang bawanya. Gimana hartanya? Itu kunci gudangnya. Tapi begitu dia jadi kaya, dia pindah komunitas Pak. Biasanya dengan orang miskin, sesama Musa, biasanya di masjid. Karena dia kaya, bukan di masjid lagi Pak. Di mana? Di hotel, di mall, nggak ke masjid lagi. Komunitasnya pun beda. Nah setelah begitu, sombong dia. Begitu dinasehati nama Musa, disuruh keluarin zakatnya, dikeluarin paknya, marah dia. Kan begitu. 3, sombong juga bisa disebabkan karena turunan Pak. Ngerasa darah biru dia nggak mau gabung dengan yang darah kuning kayaknya itu lah. Ya, ngerasa darah tinggi nggak mau gaul dengan yang darah rendah. Padahal yang darah tinggi itu bestinya harusnya darah rendah kan. Yang satu gede adat, yang satu ngalah melulu gitu kan ya. Enggak. Karena ini ngerasa darah biru turunan. Oh, karena turunan itu Pak, karena ningrat, karena atau sombong dia Pak. Sombong itu karena turunan, karena nasab. Yang keempat, bisa juga orang sombong itu karena ilmu. Oh, hati-hati. Sombong karena harta, sombong karena kekuasaan Pak, sombong karena nasab, itu mungkin masih bisa dinasehatin oleh orang berilmu Pak. Tapi kalau dia sudah sombong karena ilmu, nggak ada yang bisa nasehatin dia, karena dia ngerasa aku yang paling berilmu. Itu masalahnya. Kalau misalkan dia sombongnya karena harta, masih ada orang alim bisa nasehatin. Kalau sombong karena kekuasaan, masih mau dengar orang yang berilmu. Tapi kalau sombong karena ilmu, dia sulit untuk menerima nasihat karena dia merasa dirinya dialah yang paling berilmu. Dialah satu-satunya orang yang sesuai dengan qala Rasulullah, qala Allah. Yang lainnya enggak gitu. Itu bahaya tuh kayak begitu. Makanya Nabi Musa dipertemukan dengan Nabi Khidir. Karena Nabi Musa hampir terjebak sombongnya karena ilmu. Nabi Musa. Nah, yang kelima, sombong juga bisa karena ibadah itu. Merasa ahli ibadah, jidat hitam, jenggot 2 meter, ngelihat yang lain pokoknya ahli neraka, pokoknya. Ngelihat ini neraka, dia aja yang megang kunci surga dan panitia kiamat yang pertama gitu. Repot kayak begitu. Banyak Pak kayak begitu. Pokoknya panitia kiamat, aku panitianya, OC-nya aku OC-nya gitu ya. Kan begitu gitu. IO-nya aku aja pokoknya. Ada orang yang sombong karena ilmu. Karena apa? Karena ibadah. Makanya ayat yang sombong karena ibadah kan langsung turunnya. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqwa. Jangan kau sombong merasa dirimu paling bersih, paling suci. Allah yang paling tahu tentang siapa yang paling takwa. Ada juga sombong karena penampilan. Hah? 5 menitnya udah habis. Udah habis ya? Siap. Ya. Tinggal kesimpulan berarti ya. Nah, emang ini udah terakhir Pak ini ya. Ada sombong disebabkan karena apa? Sombong juga disebabkan karena penampilan, ada juga karena jamaah dan sebagainya. Nah, ini barangkali lanjutan kita tentang nasihat Luqman Al-Hakim tentang pentingnya adab, pentingnya etika, pentingnya akhlak. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kebuatan saya sendiri. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis.
Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.